Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurinur Paujiah, NIM 119703036. Saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama, solusi numerik sistem osilasi pegas dengan metode Euler dan Runkuta orde 4. Lalu yang kedua ada solusi numerik persamaan diferensial biasa menggunakan metode Runkuta orde 4 pada rangkaian elektronik. Yang pertama, untuk solusi numerik sistem osilasi pegas untuk metode Euler dan Runkuta orde 4, yaitu kondisi pertama, osilasi pegas tanpa gesekan udara. Nah, di mana di sini sebuah pegas diberikan beban sehingga memiliki gaya berat M kali G dan gaya pemulih yang berlawanan dengan gaya gravitasinya, yaitu Fv sama dengan negatif Ky0. Nah, sehingga di sini berlaku hukum Newton ketika pada titik setimbang, yaitu M kali G sama dengan Ky0. Nah, ketika pegas ini diberikan simpangan sejauh Y, kemudian dilepaskan, dia akan berosilasi di titik B. Nah, sehingga di sini juga didapatkan persamaan geraknya, yaitu dengan gerak osilasi harmonik, yaitu Y double dot ditambah K per M dikali Y sama dengan 0, di mana K per M ini yaitu omega kuadrat, sehingga didapatkan Y double dot ditambah omega kuadrat dikali Y sama dengan 0. Nah, sehingga di sini didapatkan untuk jika mencari periodiknya, yaitu T sama dengan 2V akar M per K. Nah, ini merupakan pada kondisi pertama. Pada kondisi kedua, yaitu suatu medium tertentu, misalnya di dalam air. Pegas tersebut masanya di dalam air dan diberi simpangan sejauh Y, maka akan terjadi osilasi teredam. Nah, ini merupakan kebalikan dari yang tadi. Nah, sehingga nantinya didapatkan persamaan gerak osilasinya, yaitu Y double dot ditambah B per M kali Y dot ditambah K per M dikali Y sama dengan 0. Itu merupakan persamaan gerak osilasi teredam sistem pegas bermassa pada medium tertentu. Nah, setelah menggunakan konsep hukum Newton, selanjutnya kita akan menggunakan metode Lagrange untuk kondisi pegas bermassa tanpa gesekan. Nah, pada metode Lagrange di sini juga didapatkan untuk persamaannya ini sama seperti sebelumnya, yaitu Y double dot ditambah K per M dikali Y sama dengan 0. Nah, lalu untuk pada kondisi medium, pada suatu medium pegasnya, di sini juga didapatkan persamaannya sama, yaitu osilasi teredam, yaitu Y double dot ditambah B per M Y dot ditambah K per M kali Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusi numerik osilasi pegas menggunakan metode Euler. Pada kondisi pertama, yaitu osilasi harmonik pegas bermassa yang tanpa gesekan tadi, didapatkan persamaannya ini Y double dot ditambah K per M kali Y sama dengan 0, yaitu persamaan diferensial orde kedua, yaitu sehingga kita akan mengubah menjadi orde ke pertama, sehingga didapatkan orde pertamanya Y dot sama dengan dy dt sama dengan V, sehingga Y double dot sama dengan V sama dengan dV per dt sama dengan negatif K per M kali Y. Sehingga dari persamaan diferensial orde 1 itu didapatkan dengan metode Euler untuk posisi setiap saat, yaitu YI ditambah 1 sama dengan YI tambah H dikali VI, dengan hanya merupakan step size. Nah, lalu didapatkan juga kecepatan setiap saat, yaitu VI ditambah 1 sama dengan VI tambah H dikurang K per M dikali Y. Itu merupakan persamaannya. Selanjutnya untuk osilasi teredam, yaitu pegas bermassa di dalam medium tertentu, didapatkan tadi persamaan orde keduanya, yaitu Y double dot ditambah B per M kali Y dot ditambah K per M kali Y sama dengan 0. Nah, kita ubah lagi ke dalam orde 1, yaitu didapatkan Y double dot sama dengan dy dt sama dengan V, sehingga didapatkan Y double dot sama dengan V dot sama dengan negatif B per M kali V dikurang K per M kali Y. Nah, sehingga didapatkan juga untuk posisinya YI ditambah 1 sama dengan YI tambah H kali VI, dan untuk kecepatannya VI ditambah 1 sama dengan VI tambah H
dikali negatif B per M, VI dikurang K per M kali YI. Nah, itu merupakan untuk kecepatan setiap saatnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode Rungkutta orde 4. Setelah didapatkan persamaan untuk posisinya Euler tadi, yaitu YI ditambah 1 sama dengan YI tambah H kali F. Nah, di mana F ini merupakan fungsinya. Nah, sehingga H dikali fungsi tadi diubah menjadi K, di mana K ini adalah H dikali fungsinya. Nah, sehingga pada Rungkutta orde 4 ini kita akan mengubah nilai K-nya. Selanjutnya kita aplikasikan metode Rungkutta orde 4 ini pada osilasi pegas harmonik tanpa gesekan udara. Nah, sehingga didapatkan untuk solusi posisinya yang bagian di bawah tadi. Nah, selanjutnya kita juga dapat mencari kecepatannya dengan kita setelah didapatkan kecepatan, kita juga dapat menentukan nilai KV1, KV2, KV3, dan KV4. Nah, selanjutnya kita juga pada osilasi pegas terdam atau pada medium tertentu didapatkan juga persamaan untuk solusi posisi. Nah, di mana untuk YI ditambah satunya, dan di sana juga kita akan mencari persamaan dari nilai K-nya. Dan didapatkan juga persamaan untuk kecepatannya. Selanjutnya kita akan menganalisisnya menggunakan pemrograman pada Python 3. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pemrograman menggunakan Python 3 dengan metode Euler dan Rungkutta orde 4, baik itu osilasi pegas ataupun gesekan. Nah, selain gesekan, kita juga akan mencari osilasi pegas bermassa dengan suatu medium tertentu. Yang pertama, untuk osilasi pegas bermassa tanpa gesekan menggunakan metode Euler, kita membutuhkan 3 buah pemrograman. Yang pertama Euler, lalu ada metode dari modul print-solve untuk memprint datanya. Selanjutnya yaitu pemrograman untuk metode Euler osilasi pegas harmonik atau tanpa gesekan. Nah, di sini sudah terdapat 3 pemrograman. Yaitu yang pertama ada model Euler, yaitu berisi tentang persamaan-persamaan atau fungsi yang akan dicari itu fungsi dari Eulernya. Nah, selanjutnya ada print-solve. Nah, ini nantinya akan memprint, yaitu modul yang berfungsi untuk memprint datanya. Nah, yang selain itu kita juga ada modul terakhir, yaitu modul atau pemrograman untuk osilasinya, yaitu di sini ada import numpy, yaitu kita akan memanggil library-nya, yaitu ada numpy, lalu kita akan memanggil dari modul print-solve yang tadi, lalu ada modul Euler juga kita panggil, yang selanjutnya kita memanggil matplotlib, yaitu yang berfungsi untuk memplot datanya. Nah, selanjutnya kita akan menginput data, di mana di sini ada K, yaitu konstansanya itu 2. Selanjutnya ada M, di sini massa bendanya yaitu 2 juga, 2 kg. Selanjutnya ada B, di sini merupakan gesekannya, karena tanpa gesekan maka dia bernilai 0. Selanjutnya di sini terdapat persamaan diferensial biasa orde 1 yang terdapat 2 buah fungsi. Yang pertama untuk posisinya yaitu F0, sini sama dengan Y1. Untuk F1 sama dengan negatif K dibagi M dikali Y Y0 dikurang B per M dikali Y1. Nah, ini merupakan persamaan yang sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada X yang merupakan waktunya, waktu awal yaitu dari 0 sekon dan waktu akhirnya 20 sekon. Lalu ada Y yaitu posisinya mulai dari 0 atau dari 2 cm 0,02. Nah, ini merupakan kondisi awalnya. Selanjutnya ada H yaitu state size yaitu 0,1.
Nah, selanjutnya di sini ada frekuensinya, yaitu 1. Untuk solusi numerik menggunakan Euler, di sini persamaannya yaitu X, Y sama dengan integrate F, X, Y, X top, dan H. Selanjutnya, yaitu ini untuk memanggil sesuai dengan modul Euler. Selanjutnya, untuk memprint nilai solusi numerik, di sini ada print, kita akan memprint metode numerik PDB Euler. Nah, selanjutnya kita akan memplot, jadi data yang dihasilkan akan diplot. Yang pertama untuk solusi posisi. Nanti hasil plotnya akan ada 2 buah untuk solusi posisi dan kecepatan. Nah, di sini ada subplot 2,1,1. Jadi pada grafik pertama ini adalah untuk posisi dengan X-nya, dengan nanti diberi nama grafik posisi terhadap waktu. Dengan sumbu X yaitu waktu dan sumbu Y itu posisi. Selanjutnya untuk grafik kedua atau plot kedua yaitu solusi untuk kecepatan dengan judul grafik yaitu grafik kecepatan terhadap waktu dan sumbu X-nya waktu dan lalu sumbu Y-nya kecepatan. Nah, kita akan jalankan, kita run modul. Nah, di sini akan mulai memprint data yang diperoleh, yaitu dari rentang waktu dari 0 sampai 20 sekon. Ini sudah mulai memprint. Nah, kita lihat didapatkan untuk yang sebelah sini waktu, sebelah sininya posisi, dan ini kecepatan. Nah, ini menampilkan untuk grafik atau plotnya. Kita atur agar tidak numpuk. Nah, ini merupakan untuk grafik posisi terhadap waktu menggunakan metode Euler. Nah, didapatkan untuk solusi grafik ini, kecepatan selang waktu dari 0 dari sini hingga ke 8 sekon, didapatkan grafik yang terlihat konstan, dengan kata lain dalam bentuk periodiknya ini sama. Sedangkan ketika dia semakin waktunya bertambah, dia pun akan memiliki periodik atau amplitude yang meningkat. Nah, di sini terlihat bahwa adanya divergensi dari kurva di mana pada dasarnya jika tidak ada gesekan udara seharusnya osilasi yang terbentuk itu harmonik. Jadi secara periodik artinya tidak ada perubahan amplitude. Nah, namun dengan metode Euler ini grafik terlihat amplitude ini meningkat seiring meningkatnya waktu. Nah, ini merupakan adanya error pada metode Euler. Nah, sehingga kita akan menggunakan metode lain untuk mendapatkan hasil grafik yang sempurna, yang dimana sesuai dengan teori yang jika osilasi ini tanpa gesekan, maka dia akan bergerak secara harmonik. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan persamaan Euler ini, yaitu untuk metode Euler pada pegas terdam atau dalam keadaan medium tertentu. Nah, di sini kita tambahkan untuk gesekannya, yaitu B-nya ini 1. Nah, sedangkan yang lainnya di sini sama, kita hanya merubah untuk gesekan saja. Kita jalankan. Nah, di sini kita akan mulai memprint datanya. Sehingga dari data-data ini kita akan mendapatkan plot untuk kurvanya. Ini merupakan plotnya, kita atur dulu. Nah, ini merupakan untuk grafik posisi terhadap waktu, lalu yang bawahnya grafik kecepatan terhadap waktu. Dapat dilihat pada grafik ini bahwa osilasinya semakin mengecil. Jadi dari keadaan 0 dan semakin waktunya bertambah, dia pun akan semakin kecil. Jadi metode Euler ini dapat menunjukkan solusi yang sesuai dengan teori pada
osilasi pegas bermasa pada suatu medium tertentu atau osilasi teredam. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan metode lain untuk mendapatkan grafik yang lebih akurat, yaitu dengan metode Rungkuta, orde 4. Nah, karena pada metode Euler masih memiliki error saat menguji osilasi yang seharusnya periodik atau harmonik, sehingga kita akan mencoba metode lain, yaitu untuk menyempurnakan metode atau grafik dari osilasi pegas bermasa tanpa gesekan, yaitu menggunakan metode Rungkuta orde 4. Nah, di mana di sini untuk metode Rungkuta orde 4 kita memerlukan beberapa pemrograman. Ada 3 buah modul. Yang pertama ada Rung 4, selanjutnya ada Princeton, lalu ada pemrograman aplikasinya, yaitu yang pertama ada pada osilasi harmonik atau tanpa gesekan, yang selanjutnya teredam atau pada medium tertentu. Nah, kita akan mencoba yang pertama untuk tanpa gesekan atau menghasilkan grafik harmonik. Nah, di sini ada modul pertama yaitu Rungkuta 4. Nah, ini merupakan hampir sama dengan Euler tadi, namun ini merupakan ordenya diferensial orde 2. Jadi di sini sedangkan pada Euler tadi menggunakan metode diferensial biasa pada orde ke-1. Di sini memiliki 4 buah fungsi, yaitu K0, K1, K2, dan K3. Nah, di mana nantinya dari keempat ini akan dijumlahkan, yaitu K0. Jadi untuk mendapatkan hasil dari kecepatan dan solusi ini, kita akan menjumlahkan untuk mengganti nilai koefisiennya, yaitu K0 ditambah 2, ditambah 2 kali K1, ditambah 2 kali K2, ditambah K3 dibagi 6. Nah, selanjutnya di sini juga kita yaitu X, Y untuk waktu dan posisinya, lalu di sini ada H ketinggiannya, lalu untuk Y, H ini merupakan step size, lalu untuk Y di sini yaitu rumus dari atau persamaan untuk posisinya, yaitu Y ditambah Rungkuta 4, yaitu ini, yang tadi dijumlahkan dan dibagi 6. Nah, lalu untuk X-nya X ditambah H. Nah, ini untuk modul Rungkuta 4, lalu selanjutnya di sini juga kita akan menggunakan modul Printsolve untuk memprint datanya. Nah, kita akan mulai langsung ke aplikasinya pada osilasi pegas tanpa gesekan. Itu di sini dapat dilihat B-nya ini 0. Nah, di sini kita akan memanggil library NumPy, lalu ada Printsolve untuk modul yang tadi kita panggil. Nah, lalu ada Rungkuta 4 pada modul yang tadi juga, lalu di sini ada Matplotlib untuk menampilkan hasil plot dari data. Kita akan merun modulnya. Di sini akan mulai memprint data yang didapatkan. Untuk X di sini adalah waktu, Y di sini posisi, dan ini adalah kecepatan. Kita tunggu. Nah, di mana di sini rentang waktunya ini antara 0 sampai 20 sekon. Nah, ini didapatkan plotnya. Ada 2 buah plot, yaitu grafik posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu. Ini merupakan untuk plotnya. Yang paling atas ini posisi terhadap waktu antara 0 sampai 20 dengan rentangnya. Dapat dilihat ya, didapatkan grafiknya ini yang berosilasi secara harmonik di setiap periodiknya, di mana ini nih sudah sesuai dengan teori fisika. Dan metode ini lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler tadi. Jadi, pada osilasi pegas bermasa tanpa gesekan ini didapatkan grafiknya secara harmonik. Lalu pada grafik kecepatan juga sama, di sini dapatkan secara harmonik. Nah, lalu selanjutnya jika menggunakan medium tertentu, apakah akan mendapatkan grafik yang akurat juga? Kita akan mencoba. Nah, di sini ada modul untuk Rungkuta orde 4 pada teredam, osilasi teredam. Itu pada keadaan medium tertentu. Di sini diberi gesekan, yaitu 1. Nah, lalu kita akan mulai merunning atau menjalankan modulnya. Nah, di sini sudah mulai memprint datanya, sehingga nanti akan didapatkan untuk plotnya dari data yang didapatkan. Nah, dapat dilihat di sini sudah terbentuk plotnya.
Nah, pada posisi terhadap waktu, di sini dapatkan grafiknya ini dari semakin naik waktunya semakin lama, maka dia akan semakin kecil untuk grafiknya ini. Jadi, terdapat perubahan amplitude yang semakin kecil di setiap periodiknya. Nah, ini merupakan sudah sesuai dengan materi atau teori dari fisikanya. Nah, sehingga kita dapat membuktikan bahwa dari kedua metode ini, yaitu metode Euler dan metode rungkut orde 4, ini lebih akurat menggunakan metode rungkut orde 4. Karena menghasilkan grafik yang sesuai dengan teori, di mana yang pertama untuk tanpa gesekan, bentuk osilasinya ini secara harmonik, lalu pada grafik posisi terhadap waktu, atau pada keadaan medium tertentu yang memiliki gesekan, dia akan dalam keadaan teredam. Yang kedua yaitu pembahasan tentang solusi numerik persamaan diferensial biasa menggunakan metode rungkuta orde 4 pada rangkaian elektronik. Nah, di sini terdapat ada 3 fenomena. Yang pertama, pengisian kapasitor pada rangkaian RC dengan pendekatan solusi numerik. Nah, di sini terdapat gambar yaitu ada sebuah tegangan yang diserikan dengan resistor dan kapasitor. Sehingga karena dalam loop tertutup didapatkan untuk tegangan R-nya yaitu I dikali R sama dengan dQ per dt dikali R. Untuk tegangan kapasitornya Q per C, sehingga berlaku hukum Kirchhoff kedua yaitu sigma F sigma V sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan secara seri dari ketiga tegangan sehingga didapatkan persamaan diferensial orde 1 yaitu dQ per dt sama dengan 1 per L kali epsilon dikurang Q per C, yaitu untuk perubahan momentum terhadap waktu. Dari persamaan tersebut, Q-nya yaitu C dikali V, sehingga didapatkan persamaan perubahan tegangan pada rangkaian RC ini dV per dt sama dengan 1 per R kali sigma epsilon dikurang V. Nah, persamaan tersebut dapat diselesaikan dengan metode Euler dan rungkuta orde 4. Nah, selanjutnya untuk solusi numerik dengan metode rungkuta orde 4 yaitu dV per dt sama dengan 1 per RC dikali epsilon dikurang F didapatkan untuk solusi tegangan tiap saatnya yaitu VI ditambah 1 sama dengan VI ditambah K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dibagi 6. Nah, di mana nantinya kita akan mencari untuk nilai K1, K2, K3, dan K4. Nah, di sini didapatkan untuk plotnya ini mendekati nilai epsilon atau tegangan awal pada studi kasus pertama. Yang kedua ada studi kasus pengosongan muatan kapasitor pada rangkaian RC. Ketika kapasitor terisi penuh, kapasitor akan berfungsi sebagai sumber tegangan sehingga berlaku hukum Kirchhoff 2 didapatkan perubahan muatan terhadap waktu itu dQ per dt sama dengan negatif 1 per RC dikali Q. Nah, dengan Q ini adalah C dikali V, maka didapatkan persamaan pengosongan muatan kapasitor pada rangkaian RC-nya yaitu dV per dt sama dengan negatif 1 per RC dikali V. Nah, selanjutnya kita mendapatkan solusi numerik rungkuta orde 4 ini untuk tegangan tiap saat yaitu VI ditambah 1 sama dengan VI ditambah K1 ditambah K2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 dibagi 6. Nah, selanjutnya kita memasukkan untuk nilai K-nya K1, K2, K3, dan K4 dengan step size dikali dengan fungsinya. Nah, lalu yang ketiga di sini untuk osilasi teredam pada perubahan tegangan rangkaian RLC. Nah, di sini dilampirkan gambar yaitu gambar seri antara R, C, dan L di mana L ini adalah induksinya sehingga didapatkan berdasarkan hukum Kirchhoff 2 yaitu persamaan orde 2 dari muatan yaitu persamaan osilasi muatan pada tegangan RLC. Nah, sehingga didapatkan nantinya pada persamaan diferensial orde 2 dalam bentuk perubahan tegangannya yaitu d kuadrat V per dt kuadrat sama dengan negatif R per L V per dt dikurang 1 per LC dikali V. Nah, karena dalam bentuk orde kedua, selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk orde pertama, yaitu dV per dt sama dengan P, di mana P ini adalah variabel P-nya, yaitu dP per dt sama dengan negatif R per L kali P dikurang 1 per C dikali Pi.
dari dua persamaan orde 1 tadi didapatkan untuk solusi tegangan tiap saatnya, yaitu VI ditambah 1 sama dengan VI ditambah K1 ditambah K2 ditambah 2 K3 ditambah K4 per 6. Nah, dan untuk solusi variabelnya juga telah didapatkan seperti pada gambar. Selanjutnya, kita akan mencari solusi numerik dengan metode Rumkuta orde 4 menggunakan Python 3, yaitu pada rangkaian elektronik. Nah, yang pertama, kita akan mencari solusi dari rangkaian listrik, yaitu dengan pengisian kapasitor pada rangkaian RC. Nah, pada fenomena yang satu ini, kita membutuhkan 3 buah pemrograman. Yang pertama, di sini ada rungkut 4, itu modul untuk Rumkuta orde 4-nya, lalu ada print song untuk memprint solusinya. Nah, lalu kita akan buka. Nah, di sini untuk rungkut 4, ini modul untuk Rumkuta keempat. Nah, di mana sama seperti sebelumnya, di sini terdapat penjabaran untuk fungsinya, lalu pada Rumkuta 4 ini memiliki 4 buah panggilan, yaitu K1, K2, K3, dan K4. Nah, di mana K1-nya yaitu H dikali F X, Y, untuk K2-nya H dikali F X tambah H per 2, Y tambah K2. Pokoknya di antara ini merupakan pengkalian untuk fungsinya, jadi step size dikali dengan fungsinya. Nah, setelah mendapatkan keempat nilai K, kita akan menjumlahkan keempatnya, yaitu K1 ditambah 2 K2 ditambah 2 K3 ditambah K4 dibagi 6. Nah, ini merupakan untuk modul rungkut 4-nya, lalu ada print solution. Nah, ini merupakan modulnya, yaitu yang akan berfungsi nantinya untuk memprint solusi. Nah, selanjutnya untuk ke contoh rungkut 4-nya atau fenomena yang pertama, yaitu pengisian kapasitor pada rangkaian RC dengan pendekatan solusi numerik atau metode rungkut 4. Nah, ini merupakan pemrogramannya. Yang pertama, kita import numpy, lalu memanggil print sound-nya, lalu rungkut 4. Nah, lalu kita memanggil library untuk matplotlib yang nantinya akan memplot data yang dihasilkan. Nah, untuk datanya di sini didapatkan untuk R atau resistansinya sebesar 1 kilo ohm, lalu untuk nilai tegangan awalnya atau di sini disimbolkan dengan E, yaitu 5 volt. Nah, lalu untuk kapasitansinya di sini 1 milifarad. Nah, di sini ada Y adalah tegangan. Di sini untuk persamaan diferensial biasa pengisian kapasitor LC, yaitu terdapat satu buah fungsi di sini, yaitu F0 atau tegangannya 1 dibagi R kali C dikali dengan eksponen negatif Y 0. Nah, lalu di sini untuk X ini merupakan rentang waktunya, itu waktu pertama dari 0 dan waktu akhirnya 20 sekon. Lalu ini untuk Y-nya kondisi awal, dan H di sini adalah step size yaitu 0,1 dan frekuensinya 1. Nah, ini merupakan untuk memprint nilai solusi Rumkuta orde 4-nya. Lalu setelah diprint nanti akan diplot data yang dihasilkan dari printnya. Kita jalankan. Berarti datanya sekitar 200 data yang didapatkan. Ini untuk grafiknya. Nah, di mana grafiknya ini sumbu X-nya waktu dan sumbu Y-nya tegangan atau volt. Nah, didapatkan grafiknya ini dari titik 0 sampai waktu ke-20 dengan rentang waktunya. Nah, dari 0 dia akan mengisi tegangan hingga batas dari tegangan dari baterai, yaitu 5 volt. Nah, ini untuk pengisian muatan pada kapasitor. Dia akan terisi sesuai dengan atau dengan kata lain, kapasitor ini akan senilai dengan sumber tegangan. Dan ini data yang hasil di print, yaitu ada X itu waktunya dan Y atau tegangan. Selanjutnya kita akan
melanjutkan ke fenomena kedua, yaitu pengosongan muatan kapasitor. Setelah tadi pengisian, selanjutnya kapasitor akan dikosongkan. Nah, ini untuk pemrogramannya. Sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan library NumPy untuk nilai numeriknya, lalu ada printsol untuk memprint solusinya, lalu ada rungkut 4, lalu ada matplotlib untuk membuat atau memplot datanya. Nah, pada input data di sini ada R atau resistansinya sebesar 1 kilo ohm, lalu ada kapasitansi sebesar 1 mikrofarad. Nah, ini berbeda dengan yang tadi, di mana pada pengisian kapasitor ini diketahui nilai tegangan awalnya. Di sini karena sudah tegangannya sudah terisi penuh, jadi tidak memakai tegangan awal. Nah, dengan di sini persamaan diferensial biasanya yaitu F0 sama dengan negatif 1 dibagi R kali C dikali Y0. Kita akan jalankan modulnya. Print didapatkan rentang waktunya ini antara 0 sampai 20 sekon. Nah, sehingga didapatkan untuk grafiknya di sini, karena tadi sudah diisi oleh kapasitornya sudah terisi penuh, yaitu sesuai dengan tegangan tadi, itu 5 volt. Nah, kita akan kosongkan pada fenomena ini, yaitu kapasitor akan dikosongkan hingga menjadi 0 kembali. Nah, pada fenomena ketiga ini yaitu osilasi teredam pada perubahan tegangan rangkaian RLC. Jika sebelumnya pada rangkaian RC, maka pada fenomena ini yaitu pada rangkaian RLC. Itu yang akan didapatkan nilai plotnya ini osilasi teredam. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita akan memanggil modulnya. Lalu di sini menginput datanya untuk R-nya atau resistansinya sebesar 1 kilo ohm. Lalu untuk C-nya kapasitansi sebesar 1 mikrofarad. Dan di sini ada I atau induksi sebesar 4 mili-Henry. Nah, selanjutnya di sini ada Y1. Y1 ini merupakan perubahan tegangan terhadap waktu dan ada Y0 adalah tegangannya. Nah, ini merupakan persamaan diferensial biasa sistem osilasi teredam RLC. Nah, terdapat dua buah fungsi. Yang pertama adalah F0 sama dengan Y1. Nah, di mana untuk Y1 adalah perubahan tegangan terhadap waktu, dan di sini ada F1 sama dengan negatif R dibagi 1 dikali Y1 dikurang 1 dibagi 1 kali C. Maaf, ini bukan 1 tapi I ya. Dikali dengan Y0. Dan untuk Y0 ini merupakan tegangannya. Nah, selanjutnya di sini juga sama seperti tadi. Tapi di sini untuk nilai akhirnya atau waktu akhirnya ini yaitu pada 0,05 sekon. Lalu ini untuk kondisi awal dari tegangan kapasitornya itu dari 5 volt. Nah, ini untuk step size-nya yaitu 0,001 karena tadi 0,05 dikurangi 0,1 dibagi dengan jumlahnya. Frekuensinya 1. Lalu di sini ada solusi numerik menggunakan rungkut orde 4, lalu akan memprint datanya. Setelah di-print akan diplot kembali dengan judul grafiknya yaitu grafik sistem osilasi teredam rangkaian RLC. Kita akan mulai jalankan. Nah, di sini didapatkan dari grafiknya yaitu grafik osilasi teredam rangkaian RLC. Itu dari titik 5 volt dia semakin rentang waktunya semakin lama dia akan semakin menurun, dengan kata lain dia akan mencapai di titik 0. Nah, ini merupakan untuk osilasi teredamnya. X di sini waktunya itu dengan rentangnya dari 0 sampai 5 sekon, lalu ada Y0, di sini tegangannya, dan ada Y1 atau pada persamaan sebelumnya ini disebut dengan variabel P. Nah, ini merupakan untuk osilasi teredam pada perubahan tegangan RLC. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.